tes. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Sadap sen negerinya bagus, datang ke Bogor dagang opak, ngaku si umat Muhammad, jawab salam be ora kompak. Melu-melu pamistang nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung oleh-oleh na opak, kaci amis, mawa kesemek. Salam nama kompak, ngan bari ampak. Ikhlas buatan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa a'raja ibadahu minad darajatis sufla ila darajatil ulya. Salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumil uzma. Amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, jika can sarapan ya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahrun yusamma rajab ma'uhu ahla wa barduhu abrad minas salj. Liman kana ya Rasulullah? Qala liman soma fi rajab wa qala liman shalla alayya fi rajab. Yang terhormat sesepuh sekolah SMP Negeri 3 Lapuk, kersana Bapak Kepala rerencangan Dewan Guru, Ibu Guru anu marulya aranjeunna
anu sami-sami dipihormat pengurus komite anu parantos sami kersa sumping hormatun simkuring tehilap anak-anakku, siswa dan siswi dari semua tingkatan yang kami banggakan dan yang kami cintai. Mudah-mudahan barokah dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kalian semua betul-betul menjadi pemuda-pemudi harapan umat, harapan bangsa dan agama, menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, walaupun suasana panas sedikit menyengat, kita semua masih setia dan ta'zim dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam kita selalu curahkan dan sampaikan kepada junjungan kita, manusia pilihan, Rasul termulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, terutama adik-adikku, apa teman-teman ini, mahasiswi dan mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kesempatan yang baik ini. Kalau seandainya hari ini saya mau disuguhi bakar ikan emas, ternyata ikannya tengahnya sudah habis, dagingnya sudah habis, hanya tinggal kepala dan buntutnya. Intisarinya tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, juga penceramah yang kedua Bapak Kiai Mistam. Saya udah nggak kebagian apa-apanya, hanya tinggal ngepot saja. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya hulu jeung buntut, karena kalau tengahnya tidak ada hulu jeung buntutnya juga ada goyangannya begitu kira-kira ya. Oke. Intinya anak-anak sekalian, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi. Apa itu Isra dan Mi'raj? Ini yang perlu kalian camkan. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Apa? Perjalanan di malam hari. Jadi kalau kalian habis maghrib ngeluyur ngalor ngidul, secara bahasa, secara umum itu sudah namanya apa? Isra. Apa maning sing jenenge Isra? Isra terus kemari. Tapi Isra di sini bukan hanya ngeluyur, lantung mondar-mandir tanpa tujuan, tapi harus perjalanannya minal masjid ilal masjid, bukan dari rumah ke rumah, apalagi dari kafe ke kafe, apalagi dari tempat-tempat hiburan ke tempat hiburan lain. Nah, itu catatannya. Perjalanan di malam hari Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tepatnya, adik-adik, bulan apa? Peristiwa Isra Mi'raj tepatnya bulan apa? Yang jelas di bulan Rajab. Yes, bulan Rajab. Nah, tanggal berapa? Yes, pinter. Nah, ini anak buah Bu Sumi pasti yang sudah tahu ya. 27 Rajab. Nah, kembali ke Rajab tadi, sesuai sabda Rasul, ternyata Rajab itu salah satu walungan sungai
kayak meureun mah Citanduy. Cuman Rojab itu aya walungan anu ngalir di sawarga. Caina ka Cidaherangna ngagenslang, harumna oge seungit, rasana oge amis, sakali neguk ngaleueut selamanya akan terasa seger. Itulah Maun Rojab, Nahru Rojab, sungai walungan yang ada di surga. Pengen mencicipi enggak? Hoyong henteu? Pengen ora? Para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, begitu menarik hati, menarik sukma itu walungan anu ka Cidaherang ngagenslanna, bodas alhabatan susu, amis alhabatan madu, sekali dileueut seger terasa selamanya. Leuiman bukan untuk siapa ya Rasulullah yang ini? Rasulullah menjawab, liman soma fi rojaba, bagi hambaku umatku yang kebetulan di Rajab kemarin melaksanakan puasa. Adik-adik, halo, ada yang kemarin puasa di bulan Rajab? Alhamdulillah, insya Allah bakal mencicipi sungai Rajab tadi. Alhamdulillah. Aduh, aku orang sempat orang kebagian aku. Tapi Rasulullah masih memberikan satu harapan lagi. Ternyata bagi yang kebetulan Rajab kemarin tidak sempat melaksanakan puasa, Rasulullah masih memberikan harapan, waliman aksaru alayya sholatan, bagi hamba-hambaku yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Nah, ini masih ada harapan buat kita. Walaupun tidak sempat puasa Rajab kemarin seadanya, kita masih ada harapan mencicipi sungai Rajab tadi dengan melaksanakan atau membacakan sholawat. Tadi sudah Bapak Kepala mimpin sholawat, Bapak Pistam sudah mimpin sholawat. Saya akan pimpin sholawat lagi supaya lebih banyak kita meminum sungai. Oke? Sholawat yang mana? Yang mana saja. Ribuan macam sholawat sama. Cuman saya akan membacakan salah satu sholawat yang pertama kali lahir ke alam dunia. Sudah tahu? Yang dinamakan sholawat Jibril. Karena yang pertama kali membisikkan sholawat itu adalah malaikat Jibril. Kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Ternyata orang yang pertama kali mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Adam. Sehingga sholawat ini juga sering dinamakan sholawat Adam. Yang patut kita renungkan, Rasulullah Muhammad belum lahir, jarak Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu mungkin puluhan bahkan ribuan tahun. Toh kenapa namanya sudah ada di benaknya Nabi Adam alaihi salam? Itulah salah satu kehebatan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti apa sih salawatnya? Sebetulnya sudah sering kita dengungkan, bahkan sering kita dengarkan di HP-HP kalian tadi, supaya HP-nya menjadi temannya malaikat, kata Pak Mistam, isi dengan lagu-lagu salawat. Ya, sama-sama yuk. Seperti apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang itu ternyata sholawatnya ya. Itu sholawat Jibril. Sholawat yang pertama kali dikumandangkan di permukaan bumi. Yuk coba. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru wa wali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selain Isra juga Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Naik dari permukaan bumi ke langit, bahkan ke ujungnya, ujung langit, Sidratul Muntaha. Ujung segala atas di sana yang mungkin makhluk yang lain termasuk Jibril belum bisa menembusnya. Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, berhadapan langsung dengan Khaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah ada di sana, cuman kebetulan Rasulullah ada di makom yang tertinggi, paling mulia. Apa itu Isra Mi'raj? Bagi kita adalah sebetulnya kado terindah, kado terindah buat Nabi Muhammad dan buat kita sebagai umatnya, karena adanya Isra dan Mi'raj. Mengapa disebut kado terindah? Maaf anak-anakku sekalian, kalian anak-anak muda yang masih masa depannya terbentang luas ke sana dan belum pasti dan belum tentu, belum bisa ditebak, diramal depan saya ada apa, masa depan saya akan jadi apa, dan sebagainya. Tapi pastinya perlu adanya perjuangan. Sebagaimana Rasulullah juga seperti itu. Maaf, Rasulullah selama hidupnya, terutama ketika beliau diangkat menjadi Rasul, yang mungkin hanya waktu 23 tahun, Rasulullah hidupnya sama sekali tidak merasakan senang, tidak merasakan nyaman, tidak merasakan gembira. Yang ada selama 23 tahun itu, setelah menerima wahyu, Rasulullah selalu dirundung dengan duka dan duka. Apa sebabnya? Ketika menginjak dari lahir sampai 40 tahun, beliau sebagaimana manusia biasa, bermasyarakat, bermuamalah tanpa ada musuh, semuanya menjadi kawan, semuanya menjadi teman. Tapi ketika sudah ikrar menjadi Rasul, justru teman-temannya seperjuangan banyak yang menjadi musuh, banyak yang menjadi lawan dalam hidupnya. Dan itu semuanya mengancam kehidupan Rasulullah, sehingga selama 23 tahun hidupnya tidak pernah merasa senang, tidak merasa tenang, karena selalu dirundung dengan ancaman dan ancaman. Belum lagi secara manusiawi, secara fisik, Rasulullah sudah anak yatim piatu, ditinggal ibu, ditinggal ayah, ditinggal kakek, bahkan di saat-saat Rasulullah kanan kiri depan belakang itu musuh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan teman-temannya,
hanya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah yang menjadi benteng keamanan pribadi Rasulullah. Tapi Allah mengujinya saat itu justru Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Seolah-olah Abu Jahal dan teman-temannya semakin bebas. Sia Muhammad geus teu boga benteng deui. Mane Muhammad geus teu boga bodyguard deui. Abu Jahal dan temannya semakin berani. Ayo, Muhammad sudah kehilangan pendekarnya. Karena ketika masih ada Abu Thalib, kata Abu Thalib, lewati dulu mayat saya. Semuanya mundur, semuanya nyingkir. Tapi kini Muhammad, maka mulai sejak itu ancaman dan hantaman semakin berat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berduka Rasulullah kehilangan Abu Thalib. Kenapa? Berdukanya yang pertama, beliau sebagai pamannya menjadi benteng utama menegakkan syariat agama, tetapi Rasulullah masih sayang. Kok sampai meninggal dunia beliau tidak beriman kepada Rasul? Ini yang saya disayangkan, sehingga pada masa sedih yang luar biasa. Belum lama, belum hilang itu kesedihan. Seminggu berikutnya juga istrinya yang tercinta Siti Khadijah, yang juga menjadi benteng dari serangan musuhnya, menyusul pamannya Abu Thalib. Kafir Quraisy mungkin masih ada Khadijah tidak berani, karena beliau adalah sebagai orang yang menjadi mulia di pandangan kafir Quraisy karena kekayaannya, karena keturunannya. Serab orawani masih anak Siti Khadijah. Kini Khadijah pun menyusul Abu Thalib meninggalkan untuk selamanya. Bertambah sedih dan pilu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya jangka 1 minggu ditinggal oleh dua kekasihnya yang menjadi benteng utama dalam hidupnya. Masya Allah, mungkin kalau seorang Asep ini sudahlah kelepek-kelepek, sudah tidak ada harapan lagi. Nah, di saat itulah maka para sejarah menyebutnya sebagai tahun kesedihan, karena memang Rasulullah secara manusiawi adalah betul-betul merasakan kepedihan dan kesedihan atas ditinggalnya dua manusia hebat, dua manusia utama dalam kehidupannya. Maka Allah yang Maha Rahman dan Rahim tidak tinggal diam. Bril, ulah diantep tuh hamba kami, kekasih kami yang namanya Muhammad, panggil kek puting harewosan, yuk urang ajak jalan-jalan supaya ngebrang-brangkeun emutanana, pikiranana tidak dirundung dengan kesedihan dan kepiluan. Maka wengi-wengi pada maghrib pada isya malaikat Jibril yumpingan ka Kanjeng Nabi, anjeunna dianjak ka sumur jam-jam, diibakan disalina anu sae sesengitan jeung sabangsana bade ka mana hayu urang ayeuna diajak jalan-jalan. Alhamdulillah, dengan perjalanan semalam Rasulullah bisa menempuh jarak ribuan mil, ribuan kilo, bahkan tidak terhitung kalau ke atas berapa itu ukurannya, jaraknya. Tapi itu ternyata Rasulullah sebagaimana tadi dalam surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina, sengaja Rasulullah ajak jalan-jalan untuk diperlihatkan semua kehidupan dari ABC sampai Z, dari mulai zaman lahir sampai surga dan neraka, semuanya diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul Rasulullah merasakan nyaman, senang, gembira hatinya dengan peristiwa. Makanya itulah hadiah kado terindah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun nibakeun kasim kuring mah eta kado teh, hadiah teh geus nepi ka makom tertinggi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
meureun cek aing teh alah rek nanaon aing balik deui ka dunia, balik deui ka bumi. Jaba loba musuh, jaba loba lawan anu rek maraehan. Mendingan cidowe geus di dieu lamun dibakeun ka simkuring. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata hadiah terindah itu bukan dimiliki oleh pribadinya sendiri, tapi justru langsung Rasulullah mencucurkan air mata yang semuanya ini teringat kepada semua umatnya. Makanya Rasulullah SAW ngeunah-ngeunahan itu teh langsung teringat kepada umatnya. Ya Allah, akankah umatku nanti di akhir zaman orang Indonesia akan menemukan keindahan kenikmatan seperti ini? Makanya Rasulullah SAW tidak sombong karena kecintaan kepada umatnya. Walaupun sudah ada di makom tertinggi, beliau turun kembali ke bumi untuk menyampaikan kabar gembira buat umatnya. Tadi salah satu oleh-olehna naon? Sholat. Anak-anakku bisi aya nu nanya, kunaon sih make kudu sholat? Kenapa sih kacapek-capek ka hoream-hoream kudu ngalaksanakeun sholat? Kieu ya logikana we nya. Ari ente hirup di dunia perlu barang dahar henteu? Perlu. Sama kita hidup di dunia perlu madang, perlu makan, perlu dahar, perlu sabangsana. Ker hirup di dunia. Nah, nalika balik ke akhirat seperti disampaikan Bapak Kepala tadi, hayataka qabla mautika. Maut adalah sesuatu yang pasti akan kita temui entah esok kapan atau lusa. Doanya ke Bapak Mistam hanya wabaliknya Ramadan sampai kalian aku ke bulan Ramadan ke tempat juga. Aduh, bulan Ramadan kan sebulan deui tereh atuh panjangkeun deui menta teh nu leuwih deui hayang mah. Kata Khairil Anwar, puisinya yang disampaikan Ibu Yuyun, aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Monggo. Tapi maaf, walaupun sehari 2 hari sampai 1000 2000 tahun, tetap maut akan terjadi. Nah, di sanalah. Nah, ternyata kalian sudah pulang ke hadirat Allah, sudah mati. Ada hidup setelah kematian, yakni nanti alamnya terbagi 2, alam akhirat otomatis ada jalur kanan, ada jalur kiri, ada surga, ada neraka. Sudah itu saja. Nah, ternyata anak-anak sekalian, di akhirat oge engke urang teh kudu bebekalan, harus bawa bekal. Ya, harus bawa bekal. Bekalnya dipersiapkan sejak kita hidup di dunia. Apa makanan kita, bekal kita untuk di akhirat? Getuk, mendoan, pisang goreng, mboten. Tentu saja makanan di akhirat beda makanan kita ketika di dunia. Apa? Itulah anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya Rasulullah Muhammad, yakni dengan melaksanakan sholat. Nah, ternyata sholat itu adalah bekal calon makanan kita nanti untuk di akhirat. Logikana lamun di dunia ayeuna geus teu ngalaksanakeun komo teu ngadekeun kana sholat, isuk rek dahar naon, sesok arep makan nopo. Pak
Samsar, Pak Komite, Pak guru-guru dan teman-teman semuanya pada panen, semuanya pada mangan. Loh, sampean kok ndelohong bengong maksakeun khususnya untuk sholat yang 5 waktu, karena itu adalah kebutuhan kita, calon makanan kita untuk hidup kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua sebagai doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita semua termasuk generasi yang senantiasa menegakkan salat dan salat, karena itu adalah makanan utama di akhirat. Di samping tadi amalan kita yang lainnya, doanya, istighfarnya, sholawatnya dan sebagainya, tapi utamanya adalah sholat. Demikian anak-anakku sekalian, saya kurang bijaksana juga kalau mungkin berbicara terlalu lama, karena sudah kelihatan tinggulisah geus caranggel naon eta bujur ya. Maaf lah, oke. Mari kita akhiri saja dengan doanya ini Pak Kiai. Mari kita awali atau kita akhiri dengan doa sama-sama, dan setelah itu mudah-mudahan sekali lagi betul-betul tadi tafsirannya kita mendapatkan barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, dan berkah itu sampai ke bulan Ramadan. Niku Pak Jo, bukan umur kita yang sampai Ramadan, tapi berkah kita di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, juga sampai bulan Ramadan dan Ramadan berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa sallim wa rabbil tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa subhanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwadina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna maqasidana ya Allah ya Rahman Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Jabbar ya Qahar ya Jabbar ya Qahar Jalal al-Ikram. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. دعونا كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak cuminten loncat jendela cekap semanten saking lo. Bapak-bapak sekalian, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tentu banyak khilaf, salah dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar ada segala kekurangan khilaf dan kesalahannya. Kita akhiri dengan doa.
Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah rangkaian acara telah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan, demikianlah acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Sekolah SMP Negeri 3 Lampung. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.